Om Swastiastu, sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pipit Sukreni, dalam acara Obrolan Budaya. Mudah-mudahan saja kami jumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. RRI Singaraja kali ini akan mengetengahkan topik tentang tradisi bokor menyali. Nah, apakah itu bokor? Bokor itu adalah satu alat untuk tempat atau wadah sesajen atau banten yang dibuat oleh umat Hindu. Dan bentuk bokor seperti ini ya, bulat, dan juga ada bentuk bokor segi empat atau kotak ya. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Nanti kita akan bahas bersama para pengrajin bokor dari Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Kami perkenalkan satu persatu para narasumber yang telah bersama kami. Di antaranya Bapak Gede Sutamajaya. Ya. Om Swastiastu, Pak Gede. Ya. Apa kabar? Baik. Kemudian ada Bapak Ketut Arcawi. Om Swastiastu, Pak Ketut. Sehat? Dan berikutnya ada Bapak Made Bujane. Om Swastiastu, Pak Made. Sehat, Pak? Kemudian ada Pak Made Asihawan. Swastiastu, Pak Made. Iya, terima kasih atas waktunya semua bapak-bapak ya.
Dan pendengar, kita berbicara terkait dengan tradisi Bokor Menyali. Pertama saya ke Pak Gede dulu ya. Pak Gede, bisa dijelaskan Pak Gede mengawali Bapak terjun di dunia usaha ini Bokor ya, Bokor Menyali, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Awal Bokor diciptakan kurang lebih tahun 1977. 77, iya. 1977 diciptakan oleh bapak saya. Bapak saya Asihawan diciptakan dari nenek saya yang menciptakan bapak saya, terus yang menjual nenek saya gitu. Tahun 1977. Berarti itu sudah awalnya. berapa tahun itu sekarang ya Pak? Kurang lebih 45 tahun ya? 45 tahun. Ya. Iya. Lanjut Pak. Ya, dari awal pembuatannya itu contohnya seperti sangku. Sangku. Iya. Oh, itu sangku. disebut sangku ya. Itu gunanya apa itu Pak? Ya, digunakan untuk tirte. Oh, tempat air. Ya, tempat air ya. Okay. Tempat air. Tirte. Ada yang bervariasi, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk di tengah-tengahnya itu ada alisnya seperti ini. Oh, begitu. Ya. Baik, lanjut Pak. Terus berkembang lama-lama kelamaan menjadi diciptakan bokor bulat seperti ini contohnya. Dari ini lama kelamaan diciptakan lagi menjadi bokor kotak. Oh gitu. Begitu. Ya. Iya. Pak, ini kan bahan bakunya adalah aluminium Pak ya. Padahal bokor itu bisa saja terbuat dari bahan lainnya, misalnya dari perunggu ya, dari fiber dan lain sebagainya. Kenapa Bapak memilih bahan bakunya dari aluminium ini Pak? Ya, karena kemungkinan pengrajin di sini lebih murah dan lebih cepat digunakan aluminium. Kalau stainless itu kemungkinan terlalu keras, akhirnya kaku untuk dikerjakannya itu. Gitu. Dan bahannya tidak sulit juga mendapatkannya ya? Ya, untuk sementara bahannya tidak terlalu sulit ya. Dari tahun 77, 45 tahun ya, berarti sudah lancar terus ya usahanya, tidak kena imbas waktu Covid Pak? Iya, kena Bu. Terkena ya, kurang lebih karena pemasaran waktu Covid itu nggak bisa terjual. Ya, tinggal diam di rumah aja gitu. Ya. Baik. Kemudian saya beralih ke Pak Arcawi ya, Pak Arcawi, Pak Ketut Arcawi. Pak, seperti Bapak, seperti yang pertanyaan saya pertama sama Bapak Gede, apa yang menjadi motivasi Bapak mengerjakan usaha ini Pak? Om Swastiastu Bu. Nggih, Swastiastu. Atas waktu yang diberikan kepada kami. Untuk pengalaman kami umur 10 tahun. 10 tahun. Yang ibu kami sejak dulu teringat kami yang itu ada kitir, waktu itu ada upacara di Seririt, Desa Seririt, Eke Daseludre. Iya, tahun 77. 77 juga. Pertama yang dibuat nenek ibu saya itu hanya kitir untuk pengabenan. Kitir. Apa itu kitir? Seperti ongar itu. Oh, itu ya. Alat apa Tapi, itu? alatnya aluminium juga. Bahannya dari aluminium. Kedua baru sangku untuk daksine, untuk penirtaan. Oh. Yang kecil penirtaan, yang agak besar daksine untuk pelinggih. Kedua, yang ketiga baru bokor. Setelah bokor baru dulang. Tapi karena dulang itu terlalu lembek, diganti dengan bokor semua. Bokor. Yang keempat baru ini seperti ini. Apa namanya? Oh, ceper. Yang segi empat. Itu yang saya tahu. Dan waktu itu pembelinya langsung ke sini, bukan kemana-mana. Setelah banyak yang bikin, baru keluar bawah sendiri itu. Cuma dulu kan bahan masih murah, sekarang sudah meningkat jauh. Iya. Ini waktu Covid, karena Covid upacara ndak otomatis tak jalan. Tak jalan juga sama seperti Pak Gede ya. Iya, tak jalan itu masalahnya. Iya. Kalau ini kacang sambal sekarang ada sudah. Dulu kan tidak ada. Itu namanya sulangi. Sulangi namanya. Sulangi namanya. Itu baik. Oke, kemudian ke Bapak Asihawan namanya ya, Pak Asi ya. Ini pelopornya ya Pak ya. Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Berikan waktu tiang sedikit. Nggih. Makasih banyak Niki. Nggih. Yang pengalaman tiang uling ngai ketel gitu. Dari membuat ketel. Ketel seng lahar bahannya dari seng. Oh, bukan dari aluminium Pak ya. Bukan.
Tiang uli tahun umur 10 tahun tiang ketel. Kelas 3 SD. Tiang uli di kebun boleh pengalaman. Boleh pengalaman. Kira-kira ketel pun paling rimbit nih. Ketel kan ada ngecorang. Iya. Bahannya dari seng. Setelah itu maru beli payuk. Setelah begitu maru tepuk niki aluminium niki. Tiang nyiptang pertama niki bicara adik tiang sangku dulang. Nika pun, nika mengebut naik metumbasan diki waktu dawagi nika menginap terus dawagi nika. Nah nikalah pengalaman tiang. Nah kalau tiang bagian seng tiang ngerti lah bede, nawang bede. Belek payuk dangdang tiang di enteng. Iya. Jadi seiring dengan waktu Bapak beralih ke aluminium ya Pak ya. Alih ke aluminium ya. Oke. Sama tahunnya mulai tahun 77 tahun juga. Tahun 1977 nih ke tiang kari bujangan ya, tiang kari bujangan. Awalnya Bapak belajar dari siapa? Tiang pengalaman ini ke pun uli ngai ketel ini ke ton. Tidak belajar dari siapa-siapa, otodidak ya Pak ya. Tiang uli ngai ketel ini ke pun. Ketel. Nah kira-kira pengrajin makin tiang dan dia ngeremehang. Langah nek bisa ngeketel. Iya. Ayan bokor itu tuh liu. Sudah bisa semuanya gampangan membuat nikah bokor ya. Oke. Iya. Kemudian Pak Ardawan. Bukan Pak Ardawan, siapa namanya? Pak Made Bujane. Pak, seperti apa Pak pengalamannya Pak selama ini Pak? Dari awal Pak. Om Swastiastu. Swastiastu Pak. Menurut pengalaman tiang yang sudah tiang lewati dalam pekerjaan pengrajin bokor aluminium, pengalaman tiang memang sih kalau kita bekerja pasti selalu ada kendala. Kalau masalah penjualan sudah pasti ada untung dan ruginya. Kalau kendala tiang waktu bekerja selama niki dalam membuat bokor aluminium, terutama masalah pemasaran. Oh iya. Kendalanya pemasaran itu karena sekup pengrajin yang ada di Menyali walaupun sudah berkelompok tetapi penjualannya secara liar. Iya. Oke Pak, di kendalanya nanti belakangan dulu Pak. Yang saya tanyakan pengalaman Bapak pertama, apa yang menjadi motivasi Bapak terjun di usaha ini Pak? Oh nggih, masalah terjun pengalaman tiang Riki. Pertama niki ampun jelas pengalaman tiangi. Sekadi niki nganggen tiang karyawan karya dan benten karyawan jangi ada pemasaran atau ada order sudah jelas tiang mencari tenaga juga. Kalau ada order, kalau tidak ada order pasti kita akan berhenti bekerja sementara. Oke, bapak-bapak ini semuanya punya kelompok masing-masing ya? Bapak sendiri, Bapak juga sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Nah pastinya punya karyawan semuanya nih. Ya, ada yang punya. Bapak sendiri berapa karyawannya? Kalau saya tuh bekerja tuh sama adik saya. Ada pembagiannya tuh beda-beda Bu. Ada yang membagi istilahnya tukang pacal. Tukang pacal. Khusus tukang tata. Jadi ngukir gitu ya. Ngukir namanya pacal kalau di Bali ya. Ukir, tata ya. Sama tuh. Terus ada tukang semi jadi, bukan sampai jadi. Ada tuh adik saya di desa Kerobokan, Sangsit, dia kerjakan di sana. Setelah jadi dibawa ke sini. Oh, jadi mengerjakan di rumah masing-masing. Sistemnya gimana itu Pak? Sistemnya borongan Bu. Borongan lusinan atau per lembar bahan? Per 20 biji. 20 biji, 20 biji. Bokor begitu? Bokor ya, yang seperti itu ya. Yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil itu. Iya. Itu semua sudah ada tarif-tarifnya. Tarifnya ya. Oke. Nah, setahu bapak-bapak nih di Desa Menyali ini ada berapa kelompok nih Pak? Selain bapak-bapak berempat. Di desa ini semuanya banyak kelompok pengrajin aluminium ya. Yang setahu saya ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok tanggal 2. Itu kelompok apa? Pengrajin Sumber Urip. Sumber Urip itu jumlahnya banyak itu Bu. Banyak itu. Kalau nggak salah 45 orang kalau nggak salah. Ada pengrajin lagi satu tanggal 14 itu jumlahnya cuma 18 orang. Itu kelompoknya pakai nama tanggal ya?
Ya, karena setiap tanggal 2 itu kita mengadakan pertemuan rapat. Oh, begitu. Oh, kelompok tanggal berapa tadi? Tanggal 2. Tanggal 2 sama? Ya, Sumber Urip itu. Sumber Urip Iya. Sama tanggal? Tanggal 14. Oh, itu tanggal pengrajinnya 14. kecil-kecilan itu. Oh, iya. Berarti di sini banyak pengrajin ya. Walaupun ada kelompok yang besar, kelompok yang kecil-kecil. Nah, bagaimana menjaga persaingan yang sehat ini Bapak-bapak? Dari Bapak dulu deh. Iya. Kalau menjaga persaingan sehat itu contohnya saya ya, kalau jualan di Denpasar itu semua udah punya lokasi, masing-masing punya lokasi. Punya langganan ya, seperti paman saya tempat di daerah pemasaran begitu. Di daerah Denpasar, Ubung, itu contohnya lewat sana aja. Kalau saya itu daerah Kapal, Mambal, itu saya yang punya wilayah. Iya. Makanya harganya itu bisa dibilang bagus jadinya. Kalau Bapak siapa namanya tadi? Pak Arcawi seperti apa Pak untuk menjaga kerjasama yang baik? Ini masalahnya pengrajin. Halo. Ini masalahnya masalah bahan aja Pak, Bu. Bahannya kan variasi. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu motifnya seperti daksine, itu yang murah sangkunya. Tapi yang seperti ini agak mahal karena ini bahannya tebal ini. Itu masalah, itu variasi. Masalah harga tidak bisa ditentukan, tapi ada pelanggan yang pasti. Itu ada orderan. Bagian di Tabanan itu, Batu Riti, Reneng itu aja. Untuk persaingan harga nggak ada di sini. Nggak ada. Jadi setiap kelompok harganya sama. Ya. Iya Pak ya. Cuma perbedaannya paling-paling Rp1.000 satu per kodi. Tak ada lusinan kodian. Kodi, tidak ada lusinan. Iya, tidak ada lusinan. Kalau yang beli sedikit-sedikit nggak boleh ke sini ya? Boleh, tapi per kodian. Per kodian, iya. Tetap menjaga kerjasama yang baik, persaingan yang sehat sesama kelompok pengrajin di sini ya. Seandainya ada pemesan dari luar, stok Bapak nggak ada, bagaimana solusinya? Kalau gitu kan tanya pada teman-teman. Kalau teman-teman Anda biar dia maju juga, saya pesan dia. Jadi Bapak ngambil ke teman. Iya. Mengambil ke teman itu Bapak dengan harga seperti apa? Harganya biasa. Cuma kini biar mengataskan nama pengrajin biar bagus, saya cari di teman. Begitu. Biar yang datang itu dia kecewa. Saya juga pelanggan tak hilang itu. Begitu ya. Iya. Itu aja. Baik, untuk Pak Asihawan pastinya juga punya langganan tersendiri ya Pak ya? Mungkin Dumun. Kira-kira tiang Masarang dari tahun 81 lah. Iya. 80-81. 80-81. Nah, mungkin panak tiangnya pun mereka ngelanjutang untuk pemasaran. Nikem pun ane tepuk tiang nikem makin panak tiangnya pun. Ini anaknya. Pak Gede ya. Makin tiang di rumah bagian pencetak dan pencetak bersyukur sehat. Untuk pemasaran anaknya sudah tanggung jawab. Nah Pak, yang paling jauh langganan Bapak itu dari mana? Oh, Batu Kande itu. Batu Kande. Batu Kandi itu di mana Pak? Di Denpasar. Oh, Denpasar. Berarti paling jauh baru Denpasar. Belum sampai ke luar Bali. Luar Bali durung. Belum ya Pak ya? Cuma di Bali, di Badung pun. Dan di Kemantan belah kiuh Mambal, di Kapal, di Mengui, di pun lenten langganan. Langganan ya. Berarti Denpasar, terus Bapak juga Denpasar ya. Kalau Bapak Pak Made Bujana, langganannya dari mana saja Pak? Pakai mikrofonnya Pak. Masalah langganan untuk dia. Paling jauh di mana? Kadang-kadang ada juga dari negara. Dari negara, wah sudah di luar Kabupaten Buleleng ya Pak ya. Oke. Khususnya di Bali kan seperti di Kelungkung, di Gianyar. Oh, di Kelungkung juga. Dari sini juga bokornya ya? Ya, cuman satu-satunya bokor aluminium cuman di Menyali. Yang ada. Makanya semua teman-teman pemasarannya untuk di Bali ada 8 kabupaten pasti udah semua menyebar ke sana gitu. Pengirimannya seperti apa Pak? Kalau masalah pengiriman kadang-kadang bisa lewat sama seperti transport mobil-mobil itu langsung dikirim atau dia disuruh bawa alamat sini taruh 100 kodi gitu misalnya kan. Kalau minta dia sedikit, tapi kalau banyak ada orderan pasti bawakan sendiri ke sana gitu. Biasanya pemesan itu mendahului kan lewat telepon ya Pak ya. Bapak memasarkan itu lewat sosial media juga atau seperti apa?
kadang-kadang lewat sosial media juga. Lewat apa? Facebook, WA, IG. WA, tetapi yang lebih cepat melalui telepon aja gitu. Melalui telepon, dari mulut ke mulut maksudnya ya Pak ya. Iya. Tapi kadang-kadang dia ada orderan atau ada pesanan tuh lebih awal dia memesan dari waktunya 1 minggu gitu loh. Sekarang mesan Bapak janjiin 1 minggu sudah ya. kelar. Ya, karena ini pekerjaan namanya pekerjaan pengrajin, harus dikerjakan dengan tangan manual. Iya. Itu yang paling laris atau yang paling sering dipesan itu yang bentuk seperti apa, Pak Made? Ini dah yang paling laris. Boleh ditunjukkan Bapak? Itu bokor yang kecil itu. Oh, ini yang kecil ini. Ya, itu kodian. Apa namanya itu? Ini bokor tatakan daksine. Tatakan daksine. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, ada pasangannya. Iya. Itu sama terus, ini sangkunya. Oh, boleh juga dipakai sangku, boleh juga untuk daksinenya ya. Oke. Itu yang paling laris ya. Boleh tahu Pak harganya berapa tuh satu setnya? Kadang-kadang satu set harganya kalau ini aja 1 biji bisa 1.500 per kodi. Kalau sangku itu kadang-kadang bisa 7.000. Jadi itu paling laris. Kalau 1 biji 1.500, kalau 1 kodi kan 20, jadi jumlahnya 30.000 gitu. Semakin banyak membelinya, semakin murah harganya kah? Iya, pasti kasih harga potongan. Oke. Iya, berarti kalau Bapak negara paling jauh ya, juga masyarakat di sini Bapak juga melayani Kabupaten Buleleng. Kemudian Bapak Made juga dari ke Denpasar ya, paling jauh Denpasar. Pak Arcawi juga Denpasar. Wah. Oke. Kemudian saya lagi nanyain tentang motif ya. Aduh, motifnya kalau saya lihat di sini motifnya macam-macam ya Pak ya. Ada motif bunga-bunga, kemudian ada juga motif swastika, ada juga motif apa lagi itu ya? Wajik begitu ya. Ini siapa yang menciptakan motif-motif ini Bapak? Setahu saya ya semua pengrajin di sini tuh sudah semuanya bisa bikin motif Bu. Motif ada motif ukir, yang ini motif bling-bling namanya. Motif bling-bling. Semua punya nama motifnya ya. Kalau ini yang seperti ini motifnya diukir. Kalau yang itu baru motif batik. Ya ada motif swastika, itu sudah semua pengrajin bisa menciptakannya gitu. Apakah tidak menjadi suatu persaingan karena motifnya sama? Ada sampai sama motifnya? Nggak apa-apa. Kemungkinan ada yang sama Bu. Masalah harga ya, kalau motifnya sama harganya itu kisaran sedikit Bu. Tidak terlalu jauh harganya itu. Paling satu kodinya itu berkisaran antara 5.000 sampai 2.000, 5.000 gitu. Oke. Kalau masalah harga apakah tidak sesuai motif? Misalnya motifnya sulit membuatnya, itu apakah lebih mahal juga harganya Pak? Iya, lebih mahal. Ya, dari bahan juga Bu. Kalau bahannya lebih bagus, pasti harganya beda gitu. Oh begitu. Iya. Oke. Kemudian kapan ini permintaan melonjak ya? Hari-hari apa saja permintaan paling melonjak? Iya. Kalau ini masalah peningkatan, kalau ada upacara pengabenan, kedua hari raya, misalnya galungan, itu pasti melonjak, tapi tidak begitu melonjak. Yang paling melonjak? Yang paling melonjak kalau gitu sangku seperti inilah, yang paling laris seperti ini, yang paling laris. Kalau masalah bokor ini yang ketiga ini. Itu masalahnya. Tapi ini menurut bahannya, tapi yang bahannya agak tebal pasti mahal. Makanya tadi bilang kayu yang tipis seperti ini murah. Tapi jadinya kalau satu irni paling-paling 10 kodi lah, berarti kan 200 biji. Bisa untuk satu orang menggarap udah selesai finish gitu. Itu masalahnya, masalah harga itu bedanya sedikit. Ya itu tergantung garapannya. Itu. Model-model bokor ini kan banyak ya Pak ya, ada persegi 4, ada juga yang segi 6, itu saya lihat ya. Ada juga bahkan yang apa ini Pak, ada tempat sojan begitu. Kesulitannya seperti apa ini Pak? Coba dijelaskan. Ini sulit nggak membuatnya nih Pak? Ya ini sulit kayaknya Bu. Sulit, ini sulit ini. Ini yang paling sulit Pak ya. Ini diciptakan biar masyarakat Bali itu praktis Bu. Jadi ada tempat bunga, tempat
kopi. Ya, ini bunga, kopi ya. Terus teh ada teh ini ya. Ini kayak dupa satu, ada dupa satu. Ya, itu satu hari berapa bisa kelar itu, Pak? Paling 20 biji. Satu hari 20 biji itu. Untuk banyak itu, Pak. Ya, 20 biji. Karena udah biasa yang kalau yang baru belajar ini kan harus tidak boleh bocor sama sekali. Ya. Makanya ini disimpan ada lemnya sini. Baliknya. Oh, pakai lem. Ya, di baliknya gitu. Iya. Tapi ini bisa digunakan dari bahan-bahan yang kecil-kecil, Pak ya? Iya. Oke. Ini di sisa-sisanya itu kayak sisa-sisanya. Iya. Berarti semua bahan-bahan ini terpakai ya, Pak ya? Iya. Tidak ada yang terbuang sedikit pun. Tidak ada yang terbuang dari harga dari remis yang paling kecil bisa dijual. Ya. Maksudnya sampai sekecil gunting-guntingan itu ya. Sisa-sisanya itu pakai rombengan begitu? Ya, per kilonya tuh kalau nggak salah harganya 20.000 per kilo. 20.000 rupiah per kilo. Berarti tidak ada dibuang sama sekali ya? Dibuang sama sekali. Oke. Jadi ini yang paling rumit ya. Berapa harganya, Pak, ini, Pak? Kisaran 15.000 ini, Bu. Satu itu ya? Satu bijinya. Ada kelengkapannya di bawahnya itu? Cuman itu doang? Iya, ini aja. Oh, nggak ada bokornya di bawahnya lagi? Tidak ada. Sudah diciptakan praktis biar praktis itu. Begitu sekali ya. Ukurannya seberapa? Itu aja? Ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar, ada yang kotak, ada yang bentuk segitiga gitu, bervariasi gitu. Biasanya kalau jenis ini dari mana aja pemesannya, Pak? Ini baru-baru nih diciptakan, Bu. Kurang lebih baru 1 tahun ini. Saya juga baru lihat ini modelnya begini. Baru 1 tahun ini. Udah sampai keluar Bali kayaknya ini, udah ke Lombok, udah ke Sulawesi ini. Cuman masih sedikit yang dikirim karena cara kerjanya itu agak menghasilkannya itu agak lambat gitu. Lain seperti bokor bisa menghasilkan 1 hari itu bisa menghasilkan 100 biji. Kalau ini kan jauh gitu. Iya. Oke, nah jika pemesannya ini banyak, seperti apa caranya, Pak? Soalnya kan membuatnya, katanya Bapak termasuk sulit membuatnya, rumit. Kalau ada orderan lebih mau cepat, kemungkinan saya pinjam sama teman, cari sama teman, cari karyawan yang mampu membikinnya. Ya, pinjam di sana, gimana caranya biar orderan ini kelar gitu. Ini pengrajin sudah pasti semua bisa model yang rumit ini ya? Kalau yang ini ya, Bu, ya setahu saya kalau udah senior, contohnya paman-paman saya ini sudah semua bisa. Kalau yang baru belajar nggak bisa, saya yakin nggak bisa. Yang baru belajar kayaknya seperti ini yang baru belajar. Ya, semuanya ini udah yang bagus-bagus ini. Yang ini baru belajar. Gitu. Nah, untuk bokor yang Bapak buat ini, apakah semua bokor hanya untuk yadnya ke Tuhan saja, atau untuk manusia yadnya juga, misalnya untuk medlokan begitu, adakah yang biasanya lebih besar ya bokornya ya? Ini. Iya. Ini untuk medlokan? Iya. Ini pas untuk medlokan. Kalau saya kurang kecil, kurang besar ya. Iya. Ada yang lebih besar lagi. Ya. Diameternya berapa ini? 25 berapa kurang ini? Lebih 30 ya. Tapi ini agak kuat ya bahannya, Pak ya. Oke. Ini pacalannya ini pacalan tangan atau memang ada apa namanya itu yang tinggal ketok aja cetakannya? Oh, tidak. Ini tangan ya. Asli. Oh, asli. Nah, ketika membuat pacalan ini pastinya menggunakan apa ini alatnya, Pak? Paku. Sepaku. Paku, Pak ya? Ya. Nah, membuat ini dari paku. Kan tidakkah pernah terjadi yang namanya kecelakaan kerja begitu ya? Gimana nih? Oke, masing-masing orang deh cerita dulu. Pak, pakai mikrofonnya, itu Pak, tapi jarang itu, Bu. Terjadi kecelakaan itu juga? Yang sudah senior, nggak pakai garis dia. Nggak pakai langsung garis. Begitu langsung jalan dia, tangannya langsung bawa paku aja. Paku gitu. Bahannya dari besi. Itu. Tapi yang baru belajar baru pakai garis dia. Seperti ngukir ditulis dulu, cari gambar. Ini enggak, kalau saya enggak. Saya pakai tangan langsung jalan. Digambar dulu untuk yang baru-baru belajar. Yang baru belajar. Biar mengikuti pola begitu ya, bikin polanya dulu. Jadi kalau yang sudah senior tidak mungkin kena paku ya. Nah, enggak. Udah terbiasa. Untuk yang baru-baru belajar, mungkinkah bisa kena paku? Atau pernah Bapak waktu awal-awal belajar? Awal saya sudah mengalami sering itu. Sering. Sampai berdarah? Nah,
tapi membengkak dia. Membengkak luka dalam ya Pak ya. Ya. Berarti Bapak semua ini pernah mengalaminya Bapak? Oh sudah biasa. Tapi cuman leket aja, leket sedikit. Iya. Cium gimana maksudnya? Oh gitu, tidak disterilkan dulu dengan betadine atau apa? Oh tidak pernah, iya. Baik. Nah, ada cerita-cerita menarik nih Pak. Selama Bapak memasarkan Bokor ini Pak. Mungkin saya awali dulu dari Pak Made Ibu Jana. Silakan, gimana ceritanya nih, kisahnya? Ada sih ceritanya begini. Kadang-kadang kita kan menjual ke Denpasar atau ke Kelungkung gitu ya. Iya. Dari rumah udah bangun mulai jam 4. Terus naik, waktu itu saya numpang. Iya. Udah ada langganan seperti sekarang Isuzu gitu ya. Iya. Terus jalan, kadang-kadang di jalan supirnya banyak pecah gitu. Oh banyak pecah. Kadang-kadang dia di sana nunggu, berhenti di muka warung sambil makan gitu sama terus supirnya. Setelah gitu sudah nyampe di lokasi atau di pasaran itu. Iya. Kadang-kadang langganan itu dia sudah mau pesen, tapi kadang-kadang bisa gagal membelinya juga kok. Begitu pengalamannya. Sudah pesen tapi nggak diambil barangnya begitu. Ya, kadang-kadang gitu. Apa alasannya? Alasannya sudah kemarin ada yang ngasih, katanya murahan dapat gitu. Waduh. Tapi dia nggak tahu bahannya beda gitu loh. Dikasih murahan tapi nggak tahu beda bahannya. Apa yang harus Bapak lakukan saat itu? Yang seperti itu sudah biasa jadi kendala, tapi saya tuh tetap berusaha. Kecewakah saat itu? Iya pasti kecewa. Kemudian Bapak alihkan ke pedagang yang lain? Iya, alihkan ke langganan yang lain. Dan dagang itu tidak akan pernah lagi kasih barang? Nah, enggak gitu. Karena kemungkinan waktu itu mungkin karena dia udah ngasih gitu kan. Sistemnya dia kan ya beli pasti dijual kembali juga gitu. Saya selalu ya enggak apalah Bu kalau gitu biarin aja. Mungkin besok lah ada lagi barangnya pesen lagi ya gitu. Jadi kesabaran juga Bapak harus ditingkatkan harus ya Pak ya. Sama kesabaran itu kadang-kadang bisa menemukan. Itu saja cerita Bapak, kisah Bapak yang tidak pernah bisa dilupakan sampai saat ini. Jelas. Itu kejadiannya tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2001 gitu. 2001 tahun lalu ya. 2 tahun lalu. Baik, kemudian Pak Asihawan seperti apa Pak ceritanya waktu dulu nih sebelum diambil alih sama anaknya nih? Makasih. Waktu dulu nih tiang Masarang tiang ngererah kenten ke jenis napi nih ke bentuk nih. Tiang tuh bus gedenan, bus cerikan, pegedenan bede modelnya gini, tiang gampang Bang. Siap nih ke tiang memenuhi pelanggan nih kan. Dari segi ukuran maksudnya? Dari ukuran, dari pacalan. Dari segi motif maksudnya? Ya motif. Okay. Nah ini ke dari dulu memang tiang bersyukur hati nih ke wenten niki. Tapi makin lebih syukur. Kenapa? Makin tuh kewalahan dia barang nih. Nah, sekarang Bapak kewalahan nih. Kewalahan nih ke. Nah nih kan garap nih ke paling kewalahan. Nih kan dibentuk sangku nih ke. Sangku kodian nih ke. Sangku itu ya. Niki halus niki. Niki halusan niki. Niki bin halusan nih kan garap dajan ini nih kewalahan. Itu sampai kewalahan dari mana pemesannya itu Pak? Pemasaran di kebun sampai di kapal belah kieu mambal untuk sampai orang Ngaben ya Pak ya? Orang Ngaben kok. Itu mesan kuda tuh 3.000 kenden buat nike makin. Berarti pengalaman Bapak yang tidak mudah dilupakan saat pemesanan banyak. Untuk hal-hal yang mengecewakan nggak ada Pak? Yang mengecewakan tuh dia Abu Bakar pan ya asal Bu kene ganang mae kuningan mae yang penting cocok. Iya. Kemudian Pak Arcawi Pak, ada cerita yang tidak bisa dilupakan saat Bapak menggeluti usaha ini saat pemasaran misalnya? Ya kalau saya kan biasa namanya orang pembeli. Kadang-kadang dia mau yang murah, yang mengerti beli yang mahal. Karena itu kalau yang terus minta yang murah, saya kalau ada sampelnya biar ada kecilan, yang kasaran dikasih. Itu bagi saya. Tapi dia kalau sudah laris, dia enggak dikasih barang. Yang lain yang polos saya kasih. Yang polos lebih dulu karena dia mengerti.
ini barang kasar, ini barang halus, dia nggak tahu. Itu kadang-kadang di lapangan itu biasanya karena ada penjanding. Barang kasar, barang halus itu dilihat dari segi apa? Bahan kah? Bahan. Atau pacalan kah? Bahannya. Bahannya. Pertama, bahannya yang tipis. Itu murahan. Paling murah itu yang paling tipis. Iya. Masalah penggarap juga begitu, agak cepat ya kalau yang kasar. Itu kendala saya. Iya, pengalamannya yang tidak bisa dilupakan apa? Dikecewain nggak ada sama, pembeli? Nggak ada. Oke, kalau saya lihat ini ya, walaupun bahannya misalnya berbeda, kemudian harganya juga berbeda, tapi dari segi penggarapannya padahal sama saja ya, habis waktunya ya. Ya. Bapak pilih yang mana kalau bisa, yang mana lebih ingin dibeli sama pelanggan begitu? Kalau yang ingin dipesan. Ya kalau saya kan bikin yang halus saja. Yang halus saja. Iya, yang halus saja. Lebih gampang, harganya lebih mahal. Oh, yang halus pembuatannya lebih gampang ya? Lebih gampang bagi saya. Oh. Kalau yang tipis itu kan kadang-kadang kaku ya? Kaku dia, pecah biasa dia. Oh, begitu. Kalau ini kan enggak. Karena melebar dia. Iya. Oke, kemudian Pak Gede gimana nih Pak Gede, serukah pengalamannya yang tidak bisa dilupakan? Wah, pengalaman saya ya, pernah jualan ke Denpasar Bu, sama sekali belum dapat jualan sampai sore. Kapan itu? Itu udah lama itu, kurang lebih 7 tahunan itu. Oh, kirain waktu Covid. Udah lama, sama sebelum sekali. Covid ya? Iya, sebelum Covid. Gimana ceritanya motor, Pak? Ya. Dapat jualan, habis itu masih sepeda motornya masih ada barang saya waktu itu. Didatangi sama seseorang, Pak, apa ini Pak? Ini bokoran. Oh, bokoran ya, yang bahannya dari aluminium. Iya, ini bahannya dari aluminium. Kira-kira Bapak bisa nggak buat seperti ini? Apa ini Pak namanya? Bisa nggak buat seperti ini? Ini cili Bu. Oh, cili. Digunakan untuk daksine ya, seperti ini ya. Ini ada katiknya sebenarnya. Oh, itu cili ya? Iya. Oke. Ada bentuk muka manusia ya? Iya. Bapak bisa nggak buat seperti ini? Oke. Motifnya ada dua, ada yang lebih kecil, tapi yang sering dicari itu yang lebih kecil, ini yang lebih besar ini. Oh, saya akan coba. Dia minta nomor telepon sama alamat saya, KTP, langsung dikasih DP Bu. Ya karena saya kemungkinan sudah tahu Bapak itu, saya sering ke lokasi itu. Iya. Ini Kemudian saya kasih DP. Bapak kira-kira buatkan dulu saya sedikit, habis kalau sudah jadi bawa ke sini. Itu pengalaman saya, bokor saya yang bawa ke Denpasar tuh langsung saya bawa pulang. Karena ini menurut saya ini orderan sangat bagus ini. Setelah jadi kurang lebih 100 biji, saya kirim ke Denpasar. Deal, akhirnya dia tuh minta ribuan. Gitu. Itu waktu itu pengalaman saya sangat menyenangkan. Iya. Gitu. Pengalaman tidak bisa terlupakan tapi menyenangkan ya, Samin. Yang tidak menyenangkan seperti apa Pak? Wah, kalau yang tidak menyenangkan waktu Covid. Waktu Covid seperti apa tuh? Jualan sulit gitu. Pernah dapat jualan ke sana sampai pulang gitu. Pernah terjadi itu. Gimana tuh Pak? Gimana Pak? Ya ke Denpasar itu cuma sampai udah jam 2 tuh enggak dapat jualan sama sekali. Baru saya cari pelanggan saya. Ini ambil barang saya semua, saya kasih uang kurang lebih 1 juta aja, ambillah semua. Dia nggak mau, cuman dia minta 400.000. Ini bawa uang 400.000, bokoran cuman 400.000, sisanya bawa pulang gitu. Oke, gitu pengalamannya ya. Baik, pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda berikut ini. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Loh, ngalin luka. Ini encor gak aktif tengahnya, aduh kan aduh nah lu beli aduh. Abang nih beli aduh. Masker ada helm aja. Bisu penganggur encing. Ih, nganggur maskernya sing ngena jegegyannya nama beli. Aduh. Sing naon aturan. Aduh, bis. Tegen gak beli deh. Ih, tegen gak sih? Om Swastiastu. Yadiasto nidodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yadnya patut pisan ngelaksanayang. Pertama anggen masker puniki sekadi patut. Pengkale nyuci tangan mangde bersih. Kaping 3 indek genah lingye mangde nganutin genah suang-suang sekadi napi san pun keatur suksema.
Om Santi 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Baik sahabat budaya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali di acara Obrolan Budaya bersama para pengrajin bokor dari Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, bapak-bapak, terkait dengan ini apa namanya tadi ini? Cili. Cili, pemirsa, di sini ada ukiran wajah begitu ya, wajah manusia. Nah, Pak, bisa dijelaskan, Pak, apa makna daripada cili ini, Pak? Ini ya maknanya sebenarnya hanya sebagai cilinya, mukanya ini cuman variasinya aja, Bu, sebenarnya. Tidak melambangkan apa-apa. Tidak melambangkan apa-apa, cuman bisa digunakan di tempat daksine. Daksine pertama digunakan untuk di daksine, ini contohnya. Ya. Ini sudah satu rangkaian begitu. Satu rangkaian ya. Nanti ada bunga. Ini ada bunga dari sini di belakangnya ada bunganya. Kawatnya itu ada kawat. Iya. Ada bunganya. Gitu. Ini digunakan pada saat pengabenan. Bisa digunakan untuk pengabenan dan bisa digunakan untuk daksine. Daksine linggih. Daksine linggih. Iya. Ada kelapa di sini, ada daksine bunga linggih ya. Begitu. Begitu ya. Ini sudah satu paket, Pak ya. Oke, saya akan minta statement dari para pengrajin, diawali dari Bapak Made Bujane. Barangkali kendalanya apa nih, Pak? Kendala Bapak selama menjadi pengrajin? Kalau tiang sih kendalanya seperti yang Tiang katakan waktu dulu tuh permasalah modal aja. Modal, bagaimana dengan modal, Pak? Tujuannya masih kurang sih, modalnya? Ya jelas sudah, karena kami perlu juga modal yang banyak. Selama ini dapat modal dari mana, Pak? Selama ini kadang-kadang ada juga pinjaman dari LPD. Pinjaman begitu, iya. Ya. Yang penting bisa jalan ini ya. Oke. Dan kalau kita mau punya stok barang yang banyak kan perlu modal besar juga. Betul, gitu, Pak, ya. betul. Di modal ya. Oke, kalau Bapak Asyawan nih, apa kendalanya, Pak? Terutama nike pun masalah modal, modal pribadi yang pun yang orang cukup yang orang lebih yang cukup. Cuma tiang anedotang kan wenten niki kelompok nike. Nggih. Nak tan berkelompok nike ngadep bahan niki. Tidak berkelompok menjual bahan ini. Bahan niki. Tiang keinginannya yang pengrajin nike numas. Pengrajinnya membeli ya dengan syarat, cuma syaratnya kan mungkin dari pengrajin kayaknya ada para rendungannya hitungannya gitu loh. Di kemantan kira kenalan yang masalah modal yang pribadi, ya orang lebih ada begitu ya, Pak ya. Cuma nih dotang nih kan ngerti iya. Kelompok nih kelompok atas nama kelompok menjual. Berarti harganya jadi lebih murah ya, Pak ya. Dari keuntungannya kan ke kelompok. Tidak ke toko. Ke Surabaya nih ke numbas, yang kan numbas ke Surabaya nih kira-kira 5 tahun nih. Makin anak lain pun pernah dulu membeli ke Surabaya sampai 5 tahun. Pernah 5 tahun. Makin modalnya kurang untuk sekarang Surabaya. Modalnya kurang untuk Surabaya. Mali modal kecil. Jadi saya translate ke bahasa Indonesia, Pak ya. Baik, kemudian untuk Pak Arcawi, Pak, seperti apa Pak kendalanya, Pak? Apakah sama juga modal nih? Kalau saya sih masalah modal, kalau bilang cukup, kalau bilang kurang. Tetapi kalau ini otomatis ini mendadak bahannya diangkat harganya. Harganya itu yang saya jadi bikin kendala. Bikin kaget. Karena di pasaran impumanya saya jual 10.000, di sana udah 12.000. Di sanalah kendalanya. Itu kalau beli bahan itu per lembar atau seperti apa? Per lembar. Per lembar. Harganya per lembar berapa, Pak? Kalau sekarang sih 20-an per lembar. Berapa meter 40.000 itu? Sekarang. Berapa meter? 40.000. Berapa kali berapa? 1 kali 2. Itu yang tipis itu. Yang tipis. Ya, tapi kalau yang tebal lebih mahal lagi. Sekali Bapak mesan berapa? Kalau besar biasanya kan 200 biji. Lumayan 200 biji ya. Tapi yang tipis. Yang tipis. Kalau yang tebal beli baru kekurangan karena mahal. Iya, kekurangan apa nih modal? Modal 2 kali lipatnya. Per lembarnya 80. Iya. Itu masalahnya. Sama-sama punya toko langganan pribadi ya? Iya.
Saya dari dulu udah punya langganan. Tapi kalau langganan saya kan dia jualan di Lampung. Begitu Lampung. Ya. Ya pengambilan di Sila juga gak ada. Iya. Oke. Jadi di modal juga ya. Kendala utamanya di modal, Pak ya. Karena kalau beli yang tebal otomatis memerlukan modal yang banyak juga ya. Oke. Kemudian untuk Pak Gede gimana nih? Apa menjadi kendala, Pak? Ya sama seperti paman-paman saya, Bu. Modal yang jadi modal pertama juga. Yang pertama tuh modal. Kalau ingin maju kan harus ada modal, ada stok barangnya tuh harus banyak gitu. Stok. Di saat sepi kita harus gunakan untuk stok gitu. Soalnya ini termasuk barang yang tidak basi ya Pak ya. Jadi bisa di stok. Jadi modal juga Bapak ya yang menjadi kendala utama untuk membeli bahan, untuk nyetok bahan begitu biar tidak mengalami kenaikan harga yang cukup drastis begitu. Emang kalau misalnya kenaikan barang ini apakah setiap bulan atau setiap minggu atau seperti apa? Tidak, Bu. Pengalaman saya tuh selama jadi pengrajin bokor ya, jarang naik, cuman waktu ini aja. Oh, jarang naik. Jarang naik, cuman waktu ini pernah naik 100% naik sampai sekarang itu sudah 80% naiknya. Ya. Pernah 100%, habis itu turun 20% itu. Dari harga 24.000 menjadi 44.000 per lembarnya. Kalau sekarang itu sudah kurang lebih 40.000. Iya, gitu. iya. Kalau misalnya mesan barang nggak sama-sama nih dengan kelompok yang lain barengan begitu? Tidak. Oh, tidak ya? Iya. Karena apa? Bahannya itu orderannya itu bervariasi. Ada yang mau yang tipis, ada yang setengah, ada yang tebal, gitu. ada yang terlalu bagus gitu. Iya, Pak. Kalau membeli bahan ini semakin banyak membeli, apakah tidak semakin murah? Tidak. Oh, nggak begitu ya? Orang sama Cina. Oh, sama Cina. Mungkin seandainya semakin banyak membeli semakin murah, mungkin bisa Bapak patungan ya membelinya ya. Oke. Nah, terkait untuk melestarikan usaha ini Pak, apa upaya Bapak ini untuk melestarikan usaha ini Pak? Mungkin mengajari anak-anak atau mengajari orang lain untuk terus bisa berkarya. Dari Bapak Gede deh. Ya, kalau saya tuh udah dari kecil ya diajarin sama bapak saya. Jadi turun temurun. Sekarang anak saya yang baru berumur 5 tahun sudah bisa sedikit-sedikitnya untuk mengerjakan. Baru 5 tahun masih TK? Belum TK. Oh, belum TK. Bisa. Cuman yang gampang. Sudah bisa membuat bokor. Ya, udah bisa sampai finish dia bisa. Nah, cuman pembagian pemotongannya aja saya sampai itu serahkan sama anak saya. Udah bisa dia. Seperti gitu. Apa cara Bapak mengajari si anak? Iya, saya kasih aja kebebasan, dia mau belajar, mau bermain silakan. Nanti kalau dia mau belajar diambil sebentar, habis itu lagi keluar mau tinggal ya bermain gitu. Ya, silakan. Tidak memaksa. Tidak memaksa gitu. Tempatnya itu udah saya kasih bahan alat-alatnya itu sudah dibuatkan sama kakeknya yang kecil gitu. Cukup untuk tangannya dia sendiri. Iya. Berapa anaknya Pak? Anak saya ada 4. Semuanya sudah bisa bikin bokor? Semuanya sudah, kakaknya tuh udah bisa. Kalau sendirian dia lepas mau kerja sama orang lain sudah bisa menghasilkan uang. Iya, usaha turunan ini Pak ya. Oke, kalau Bapak Arcawi ini Pak, seperti apa Pak statement Bapak dalam melestarikan usaha ini untuk keluarga Bapak mungkin? Itu masalah pekerjaan ya. Anak saya sampai sekarang bisa berkuliah di Denpasar atau di Badung. Itu karena dia bikin bokor. Iya. Kalau waktu ini saya punya anak buah sampai sukses, sesukses saya juga sampai sekarang. Saya dulu pernah ngajak anak buah tenaga 4 orang dulu. Jadi dia bikin sendiri karena dia sudah dapat di sini pengalaman itu ada namanya seperti ini juga punya tenaga juga punya tenaga gitu. Sekarang anak saya sudah dia kerja sendiri. Iya, anak Bapak juga bisa dari Bapak. Bisa. Iya, jadi keturunan juga ya Pak ya. Iya. Jadi caranya melestarikan usaha ini dengan mengajari anak-anak Bapak. Iya. Oke, kemudian Pak Asihawan seperti apa Pak? Untuk melestarikan usaha ini? Untuk melestarikan kan meluas gitu. Iya, betul sekali Pak. Biar tidak punah begitu ya. Tiang terus terang terkecuali teke pendidi mereka mari ya. Oh, diajarin ke sini. Dan teke pendidi
Iya, maksudnya orang yang alih pun. Orang yang mau belajar datang ke rumah Bapak. 65 dia apa nih karyawannya nih ten aja. 65 orang buat nih. 65 orang karyawannya. Ane ten oh, yang sudah Bapak ajari sudah 65 orang. Sudah bisa mandiri. Termasuk ini pernah sama saya. Oke. Yang belajar ke Bapak apakah membayar? Nak bayar. Gratis. Gratis, ya gratis. Oh, jadi belajar sambil bekerja. Oh, sambil kerja ya gitu. Nanti hasil pekerjaannya dibayar. Ya, dibayar. Nah, gitu. Itu dah. Kalau saya nyari bukannya bosan. Biarin dah. Kalau sendiri datang mau kerja, kemungkinan dia niatnya mungkin dari bulat gede besar lah niatnya baru ya. Sekarang saya alatnya yang jual. Oh, alat pemacalan. Alat pokoknya dia apa pesan mau apanya ya. Iya. Saya dijuali. Iya. Gitu aja. Bapak jual alat cetakan juga. Ya. Iya, baik. Untuk Pak siapa namanya lupa. Iya, Bapak Made Bujana. Iya, seperti apa Pak upaya Bapak untuk melestarikan usaha ini? Upaya Diang sih untuk melestarikan pengrajin bokor aluminium yang pertama mengurangi pengangguran. Sehingga dari tahun 80-an sampai sekarang pengangguran sudah jelas tidak ada. Yang ada di Desa Menyali terutama di lingkungan Banjar Adat. Tidak ada pengangguran di sini Pak ya? Iya. Langsung dia tampung. Awalnya nggak dikasih nggak bayar kalau kita nampung dia. Contohnya bisa membuat seperti ini gitu. Baru sedikit aja bisa mungkin gaji 10.000. 10.000 bisa belanja satu hari gitu. Kalau udah pinter bisa nyelesain satu pekerjaan, nanti gajinya satu hari bisa mendapat 75.000 gitu. Begitu ya. Itu caranya melestarikan. Tetapi langkah selanjutnya tidak akan pernah punah pengrajin ini. Dari tahun sekian sudah melebar. Tapi syukur orang Jawa yang mau meniru tidak bisa. Iya, orang karena Jawa ini penuh manual pekerjaannya. Oh, ini manual ya. Ukirannya ini manual ya, bukan cetakan ya. Jadi terinspirasi dari pikiran sendiri ya, mau bentuk wajik, mau bentuk swastika ya, kayak lambang agama Hindu ya. Kemudian ada bentuk bling-bling, ada apalagi tuh kembang-kembang bunga-bunga dan lain sebagainya ya. Jadi kreatif sekali ya para pengrajin ya. Oke, kemudian harapan Bapak nih seperti apa Pak? Masing-masing deh harapannya, pastinya setiap orang punya harapan yang berbeda ya. Harapannya apa ini Pak Gede? Harapan saya ya, kedepannya itu biar pengrajin ini tetap maju. Tetap maju, lancar usahanya. Lancar usahanya dan kemungkinan modal dibantu sama pemerintah iya. Oke, belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah kah? Oh, waktu dari COVID dulu pernah dibantu. Berapa bantuannya Pak? Kalau nggak salah 1.800.000. Iya. Saat berapa itu, kali? Sekali saja. Iya. Saat COVID dibantu. Saat COVID semua dibantu, pengrajin aluminium itu dibantu. Oh, semuanya dibantu ya? Astungkare. Tapi kalau saya pilih mending tidak dikasih uang 1.800.000. Tapi mending ada kerjaan gitu. Lancar ya. Iya, karena itu bantuannya karena COVID ya Pak ya. Jadi pemerintah peduli dengan masyarakat. Kemudian untuk Pak Arcawi, Pak harapan ke depan seperti apa? Apakah sama dengan Pak Gede? Kalau menurut saya ingin generasi penerus yang meneruskan ini usaha aluminium umumnya pada Desa Menyali. Iya. Biar tidak punah karena ini kan alat-alat untuk adat Hindu pertama. Iya betul, gitu. Alat upacara Hindu ya. Yang kedua ini masalah waktu ini COVID. Saya juga dapat bantuan, tapi dari kepolisian. Dari kepolisian? Ya, berapa Pak bantuannya Pak? 2.400.000. Itu berapa aja. Kali? Satu kali. Satu itu kali. Aja. Iya, syukur ya. Oke. Ya. Harapannya semoga lancar begitu. Ya, baik. Kemudian untuk Pak Hasihawan Pak, apa harapan Bapak ke depan Pak? Yang nyambung niken cara itu niken. Cuma keinginan tiangnya niken pun dari kelompok niken tolong berikan nasihat niken. Supaya bisa beli bahan sendiri ke Surabaya. Ini kelompoknya. Keuntungannya itu kan semua yang menikmati. Kelompok yang menikmati. Iya. Boleh nanti Bapak sekarang dibicarakan ini sama kelompoknya ya. Nggak ikut berkelompok dia jual.
Cuma itu aja keinginan saya. Ya hal itu kan bisa dimusyawarahkan dengan ya, kelompok ya Pak ya. Mungkin di kelompok yang tiang dumun dan ya bang nasihat kini caranya buatan guguna ya. Gitu ya. Kira-kira orang lain lah. Mungkin dari pemerintah lah, dari ada penyuluh begitu. Ya, Baik. Terima kasih Pak Hasyawan. Kemudian Bapak Bujana, apa harapan ke depan Pak? Ingin usahanya lebih lancar atau seperti apa? Ya, seperti katakan Ibu, pasti ingin lebih lancar harapan dia. Langkah selanjutnya, biar anak-anak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Tujuannya sih gitu harapannya. Setelah itu kalau dia masa-masa remaja biar bisa sekolah, di samping tamat SMA dia bisa kuliah juga dari hasil pengrajin ini, itu harapan saya. Baik, terima kasih Bapak-bapak ya atas obrolannya kesempatan kali ini. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak bisa tercapai ya, usahanya lancar, sukses selancar-lancarnya ya. Baik pendengar, sahabat budaya dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, demikian obrolan saya bersama para pengrajin bokor dari Desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dengan demikian saya Pipit Sukreni menutup acara ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Om Santi 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 Om. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak. Kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.